Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita semua terus bersyukur dan beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga tak tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan khutbah yang mulia dan singkat ini, tak henti-hentinya kami berwasiat, khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir. Marilah kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan yang terus kita tingkatkan, kita akan mendapat kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah kali ini sedikit kami akan menyampaikan khutbah dengan tema mempertahankan kemenangan. Saat ini kita berada di bulan Syawal. Bulan ini harusnya kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal seluruh ibadah dan amal perbuatan baik yang kita lakukan di bulan Ramadan itu kita pertahankan. Kalau kita banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita tetap istiqomah untuk membaca Al-Quran itu. Kalau kita di bulan Ramadan banyak melakukan sholat malam, saking sholat tarawih, kita pun melakukan itu ketika Ramadan berlalu. Begitu juga infak dan sedekah dan saling berbagi. Terus kita gawakan hatta sampai atau sehingga Ramadan itu datang lagi kepada kita dan kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sudah barang tentu kita tahu bahwa mempertahankan itu lebih baik daripada memperoleh. Karena kita terus mempertahankan itu hatta zurtumul maqabir. Hadirin kaum muslimin yang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, untuk mempertahankan kemenangan ini itu adalah hal yang berat. Karena ketika kita hamba Allah diberikan kemenangan, ada makhluk Allah yang tidak suka, dia adalah iblis. Kalau kita menang, yang paling susah dan marah itu adalah iblis. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, inna iblisa alaihi la'natullah yasimu fi kulli yawmin 'aidin fayajtami'u ahla wa indahu fayaqulu ya sayyidana man amdamaka inna nukassiruhu. Siapa yang membuat kau marah wahai tuanku, inna nukassiruhu, kami akan menghancurkannya. Fayaqulu la syai'a walakin Allah qad ghafara li hadhihi ummah. Yang membuat aku kecewa kepada mereka, semua umat Muhammad, orang-orang kaum muslimin yang beriman mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi hadzal yaum fa alaikum an tusbiluhum. Pada hari ini aku perintahkan kepada engkau semuanya agar menggoda mereka, agar mereka sibuk kembali biladzat dengan kenikmatan, wa syahwat dan syahwat, wa surbil khamri, minum-minuman yang memabukkan, hatta yuhidullah. Singkatnya, ketika Allah mengampuni kita, iblis dan setan itu tidak benar-benar sangat tidak mau dan mereka tidak rela.
Makanya setiap bulan Syawal tiba, masjid yang begitu ramai ketika Ramadan, sedikit kembali yang datang. Sudah dipastikan orang-orang yang malas lagi datang ke masjid, mereka sudah termakan oleh godaan iblis, laknatullah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menghukum aku sesat, kata iblis, aku akan berjanji akan menggoda seluruh anak cucu turunan Nabi Adam dari jalanmu yang lurus. Salat berjamaah, baca Al-Quran, berinfak, menolong sesama, berakhlak baik itu merupakan sesuatu yang baik. Dan iblis tidak senang betul kalau kebaikan-kebaikan itu terus kita lakukan dengan istiqomah. Maka mereka sudah mulai menggoda kita lagi. Summa la'atainahu min baini aydihim, iblis akan datang kepada kita di arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an sama'ihim, wa an aymanihim, dari arah kanan, wa an sama'ihim, dari arah kiri, wa la tajidu aksarahum syakirin. Wahai Allah, akan aku goda mereka dari berbagai arah agar kau tak menemukan lagi dari hamba-hambamu yang bersyukur. Maka tidak heran ketika Syawal datang banyak kembali yang bermalas-malasan. Masjid yang selalu terdengar banyak orang yang mengaji Al-Quran sudah jarang lagi. Kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Seandainya kita tetap beristiqomah dalam ibadah-ibadah yang baik, seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan, betapa indahnya hidup ini. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dari arah mana iblis menggoda? Min baini aydihim, dari arah depan. Dari arah mana? Dari arah depan. Artinya apa? Kita banyak yang lupa waktu, lupa umur kita yang sudah bertambah. Semakin lama semakin berkurang umur itu. Usia bertambah, namun waktu kita hidup itu semakin berkurang. Iblis menggoda kita agar lupa waktu. Kita kadang duduk berjam-jam tanpa ada pekerjaan, bahkan kadang-kadang duduk lama hanya ngobrol-ngobrol kesana kemari. Tidak pernah kita berpikir ketika waktu Ramadan kita membaca Al-Quran begitu semangat. Seandainya kesemangatan itu tetap ada di bulan setelah Ramadan, betapa indah hidup ini. Yang kedua, digoda itu dari arah belakang, wa min khalfihim. Menggoda dengan apa? Manusia digoda lagi dengan urusan dunia. Kalau di bulan Ramadan kita banyak serius beribadah untuk akhirat, seakan-akan 11 bulan yang akan datang ibadah itu tidak begitu berpengaruh buat kita. Padahal Ramadan datang untuk menjadikan kita orang-orang yang banyak berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka 11 bulan yang akan datang itu kita gunakan untuk mencari dunia dan juga mencari akhirat. Orang-orang yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin kaum muslimin, dunia yang seharusnya ada di belakang kita ketika Ramadan pergi, kita kedepankan. Kalau di waktu Ramadan kita sholat berjamaah tepat waktu, ketika Ramadan berlalu banyak yang sholatnya itu ditakhirkan. Bahkan kadang-kadang sholat zuhur sudah mendekati asar, naudzubillah. Kita kembali menjadi orang-orang yang sama memburu uang dan lupa dengan infak dan sedekah. Hanya di bulan Ramadan saja itu karena zakat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dari arah kanan setan pun menggoda kita, wa an aymanihim, dari arah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dicampur dengan sifat-sifat ria, ingin dipuji, sombong-sombongan, hanya ingin terkenal. Itu merupakan bisikan-bisikan setan yang 11 bulan ini datang lagi kepada kita. Terus kita mengintrospeksi diri, ya Allah, kalau di bulan Ramadan kemarin kan banyak mendekat kepadamu, kenapa 11 bulan yang akan datang sulit rasanya melakukan itu? Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat, dari arah kiri, dari arah perbuatan dosa. Manusia banyak lagi yang berbuat dosa, bahkan tidak malu-malu perbuatan dosa itu dilakukan. Mungkin termasuk kita dan keluarga kita. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seandainya kita mampu mempertahankan semua kebaikan-kebaikan dan ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dan itu bisa kita istiqomah lakukan. Mungkin kalau bulan Ramadan kita bisa 1 juz dalam 1 malam, minimal saat ini seperempat juz atau setengah juz. Kalau kita bisa istiqomah dengan semua kebaikan dan ibadah yang ada di bulan Ramadan, betapa indahnya hidup ini.
Kita akan menjadikan 11 bulan yang akan datang Ramadan semuanya. Dan itu mungkin berat. Karena di bulan Ramadan banyak teman-teman kita yang beribadah. Namun di bulan-bulan lainnya sedikit yang kembali beristiqomah bangun malam dan bersujud serta menangis kepada Allah dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergerak kembali. Seakan-akan 11 bulan Ramadan banyak. Semuanya 11 bulan ini kita anggap Ramadan semuanya, sehingga kita tetap dekat dengan Al-Quran, kita tetap bertahajud kepada Allah, kita tetap dermawan kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya tetangga dan keluarga kita. Mudah-mudahan Ramadan yang telah mendidik kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang bertakwa dan pribadi kita pribadi yang bertakwa hatta zurtumul maqabir, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku di qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wa anhum ar-rasyidin Abu Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil Islam wal muslimin wa jina syirka wal musyrikin wa damir a'da'an din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha la yuhibbu al-'adla wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala dzikrikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.